Ya, kita mulai. Kita masuk tentang torsi pada katrol. Nah, teman-teman, torsi pada katrol. Teman-teman pernah mengerjakan soal katrol sebelumnya di kelas 10 itu di konsep Newton, ya di konsep Newton. Lalu kapan kita memakai konsep torsi saat menemukan soal katrol? Kapan kita menggunakan konsep torsi saat menemukan soal katrol? Jika teman-teman melihat informasi masa katrol. Selama ada informasi masa katrol, maka teman-teman harus menggunakannya bukan hanya konsep Newton, tetapi juga konsep torsi di dalamnya. Sampai sini cukup jelas ya, teman-teman ya. Kalau ada masa katrol diketahui, gunakan selain Newton juga torsi. Oke, rumusnya apa? Rumusnya yang ini nih, sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. I-nya itu apa? I-nya itu adalah momen inersia. Soal ini momen inersianya sudah diberitahu, yaitu mr kuadrat. Ya, kalau nggak dikasih tahu, teman-teman anggapnya sebagai silinder pejal. Atau bisa lihat dari tabel, ya bisa dilihat dari tabel. Kalau tabelnya nggak dikasih tahu juga, ya harus dihafal. Yang dihafal yang silinder pejal tadi. Oke, tapi soal ini sudah ngasih tahu kok ya, I katrolnya mr kuadrat. Lalu alfanya itu apa? Alfa itu teman-teman pernah dapat di gerak melingkar. Di gerak melingkar, percepatan sudut adalah percepatan dibagi jari-jari. Jari-jarinya ini nanti milik si katrol, ya. Jari-jarinya ini nanti milik si katrol. Yang harganya adalah 0,25 meter. Oke. Yang ditanya dalam soal nomor 1 ini apa? Yang ditanya dalam soal nomor 1 adalah percepatan sudutnya. Ya, percepatan sudutnya. Sampai sini cukup jelas ya maunya soal kemana. Kenapa saya harus pakai konsep torsi, Pak? Kenapa nggak berhenti hanya di Newton? Karena masa katrolnya diketahui. Ditambah lagi, diketahui ada inersia katrol. Nah, jadi udah jelas ya. Cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya kita awali seperti di kelas 10. Kita bongkar dulu tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kirinya si katrol maupun tangan kanannya si katrol. Kita lihat tangan kiri. Tangan kiri itu ada massa 2 kg. Di tangan kanan ada 5 kg. Berarti secara logika kita bisa tahu gerakannya adalah di bagian kiri itu ke atas. Jadi dong, di bagian kiri itu ke atas ya. Ini dirapikan sedikit. Ya, di bagian kiri itu ke atas. Sedangkan nanti di bagian yang kanan itu akan ke bawah. Nah, ini cukup jelas ya, di bagian kiri itu ke atas, di bagian yang kanan itu ke bawah. Nah, sekarang yang sedang kita amati bagian kiri. Karena dia bergerak, maka hukum Newtonnya pakai yang sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton yang kedua. Karena dia bergerak, kalau dia diam, sigma F sama dengan 0. Tapi kan dia pasti bergerak. Tahu dari mana, Pak, dia bergerak? Karena yang sebelah kiri sama kanan, beban bandul massanya berbeda. Yang satu 2 kg, yang satu 5 kg. Sampai sini cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Ikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan lewat monitor kalian atau screen kalian. Nah, karena gerakannya ke atas, maka kita bisa menganggap seolah-olah tegangan tali yang menarik ke atas lebih besar dari gaya beratnya. Maka T min gaya berat sama dengan M kali A. Supaya kita nggak ketukar nanti sama yang kanan, kita kasih simbol T1, W1, dan M1. Setuju ya? Supaya nggak ketukar sama nanti yang bagian kanan. T1-nya kita kan nggak tahu. T1-nya kita nggak tahu. W1-nya kita tahu dong, 2 kali 10, berarti 20. M1-nya 2, A-nya kita nggak tahu, ya tulis saja 2A. Itu untuk bagian kiri.
Sampai sini ngerti ya? Ini kan dulu sudah pernah ya di kelas 10 belajar tentang katrol di konsep Newton. Setelah tangan kiri, apa yang harus kita amati? Tangan kanannya dong. Tangan kanan si katrol. Gerakannya ke bawah. Ya, gerakannya ke bawah berarti hukum Newton 2 berlaku. Ya, hukum Newton 2 berlaku karena dia bergerak. Kalau dia tidak bergerak, hukum Newton 1. Oke, karena dia bergerak jadinya hukum Newton 2. Sampai sini sambil direview ya, sambil diingat. Gerakannya ke bawah, maka kita bisa menganggap gaya beratnya lebih besar daripada tegangan talinya. Ya, gaya beratnya lebih besar dari tegangan talinya karena gerakannya ke bawah. Jadi gaya yang menarik ke bawah itu lebih besar dalam pikiran kita anggap. Nah, gaya yang menarik ke bawah itu kan gaya berat. Ya kan? Dengan M kali A. Kita kasih simbol supaya nggak ketukar sama yang kiri, kita kasih simbol dia W2, T2, dan M2. W2-nya berapa? Massa kali gravitasi, berarti 50. Kan massanya 5 kg yang sebelah kanan. Ya kan? T2-nya nggak tahu, M2-nya 5 dikali A. Nah, tangan kiri, tangan kanan. Ini sudah pernah waktu kita belajar konsep Newton di kelas 10. Nah, dulu kata Newton, di konsep Newton, di mana massa katrol diabaikan, ya, di mana putaran katrol diabaikan, langsung kalian akan membuat sama dengan T1 akan sama dengan T2. Ya, dulu di Newton tuh kayak begini. Tegangan tali 1 akan sama dengan tegangan tali 2. Ini konsep Newton. Ya kan? Di konsep Newton tidak salah, tetapi sebenarnya kurang tepat. Ya, sebenarnya kurang tepat. Ada sedikit perbedaan antara T1 dan T2. Nah, jadi nanti di konsep torsi yang sedang kita jalani hari ini, saat ini, T1-nya itu dianggap berbeda dengan T2. Dianggap berbeda ya, harus, nggak boleh dianggap sama. Nah, ini konsep yang menggunakan torsi. Nah, tapi clue-clue pentingnya ya. Clue pentingnya kalau nanti teman-teman ketemu katrol tanpa massa, kan masuknya ke Newton. Kalau masuknya ke Newton, T1 sama dengan T2. Selesai. Nah, begitu ketemu soal katrol, massa katrolnya diketahui, berarti harus lari ke torsi kan? Nah, kalau lari ke torsi, si tegangan 1 sama tegangan 2-nya dianggap tidak sama. Tidak sama dengan. Oke? Sampai sini jelas ya? Ya udah, sekarang tadi tangan kiri, tangan kanan, sekarang tinjau katrolnya. Tinjau katrolnya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Di sini dulu. Ingat ya, jadi kalau dulu kiri dan kanan selesai, sekarang kiri kanan katrol. Nambah 1 lagi bagian. Ya, diingat baik-baik. Yang basicnya kelas 10 kiri dan kanan tidak salah, kali ini dilengkapin. Ya, kali ini dilengkapin. Sigma torsinya, yuk kita perhatikan gambar katrol. Seolah-olah si katrol itu ada porosnya pasti di tengah sini, poros atau pivotnya. Lalu dia ditarik oleh T1 yang ini, dan dia ditarik oleh T2 yang ini. Di mana T1 dan T2 menyebabkan arah putaran yang berbeda. Ya, yang satunya searah jarum jam, yang satunya berlawanan arah jarum jam. Sampai sini bisa dipahami ya. Sampai sini bisa dipahami. Oke? Porosnya sudah kelihatan di tengah-tengah. Gayanya adalah T1 dan T2. Lengan gayanya yang mana? Lengan gayanya si jari-jari itu sendiri. Betul dong? Lengan gayanya adalah jari-jari. Sampai sini ngerti ya? Sigma torsi sama dengan I alfa. Berarti kita harus menganggap torsi 2 dikurang torsi 1 sama dengan I alfa. Kenapa torsi 2 dikurang torsi 1? Kenapa bukan torsi 1 kurang torsi 2? Nah, secara logika kita lihat bandul yang lebih besar itu yang 5 kg. 5 kg kan miliknya si T2.
Ya, miliknya si T2, berarti yang akan lebih besar pasti torsi 2. Sampai sini ngerti ya? Torsi 2 rumusnya apa? Torsi 2 itu rumusnya gaya kali lengan gaya. Gayanya adalah T2, lengan gayanya adalah jari-jari. Torsi 1 rumusnya apa? Gaya kali lengan gaya. Gayanya adalah T1, lengan gayanya adalah R. Jari-jari. Sama dengan I kali alfa. I-nya sudah dikasih tahu sama soal, yaitu MR kuadrat. Alfanya juga kita sudah dapat di konsep graf melingkar, yaitu A per R. Di sini bisa ngikutin ya, bisa ngikutin teman-teman ya. Yuk kita lihat, ada nggak yang bisa dicoret atau ada nggak yang bisa kita kumpulkan terlebih dahulu? Ada. Kita keluarkan R-nya ya, berarti di sini T2 min T1 dikali R. Yang ininya adalah MR kuadrat dikali A per R. Nah, ada yang bisa dicoret nih. Yang dicoret apa aja? R ini sama ini, hilang. Lalu ini sama ini, hilang. Jadi ini ngerti ya? Bisa ngikutin ya? Ada nggak angka-angka yang bisa dimasukkan, ya, yang bisa kita taruh? Ada. Kita tahu massa katrolnya 1 kg. Kita tahu massa katrolnya adalah 1 kg. Jadi T2 kurang T1 sama dengan massa katrolnya yang huruf M besar ini nih, ya, yang huruf M besar ini itu kan massa katrol, bukan massa yang 2 kilo atau 5 kg yang bandul kiri dan kanan, bukan. Huruf M besar itu massa katrol. Massa katrolnya diketahui di soal adalah 1 kg. Ya kita tulis 1 ya, 1 dikali A ya sama dengan A saja. Nah, sampai sini ngerti ya? Kita punya persamaan ada 3 dong. Persamaannya yang mana aja? Yang ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan yang ini persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, 3 mau kita substitusi eliminasi ya seperti biasa. Dari persamaan 1, 2, 3 kita substitusi eliminasi. Kita tulis ulang ya, supaya jelas. Sebentar ini dipertebal dulu. Kita tulis ulang. Oke. Bikin lebih tebal. Oke. Persamaan satunya ditulis T1 min 20 sama dengan 2A. Kemudian T2-nya 50 min T2. Persamaan 2-nya 50 min T2 sama dengan 5A. Persamaan 3 T2 min T1 sama dengan A. Nah, ini. Biasanya diapain sama kalian kalau ketemu substitusi eliminasi? Dikali Pak, dikalinya terserah sih sebenarnya ya, mau dikali 1, dikali 2, dikali 3 gitu kan, yang penting dikali gitu. Nah kali ini sama kita dikalinya 1 semua aja kan udah selesai, ini kan dikali 1 dikali 1 ya, bisa kan, boleh kan dikali 1 semua ya, karena dikali 1 jadi nggak berubah ya, karena dikali 1 jadi nggak berubah. Kita kerjakan ya, kita tambah. Oke, perhatikan yuk, perhatikan ya. T1 ditambah minus T1 habis dong, betul ya? T1 ditambah minus T1 habis. Minus T2 ditambah T2 habis juga, ya kan? Kita minus 20 ditambah 50 30 sama dengan 2A tambah 5A tambah A, berarti ini 8A. Nah, maka kita bisa bilang bahwa sebentar, tapi kita bisa bilang yang namanya A sama dengan 30/8. Yang namanya A adalah 30/8 meter per second kuadrat. Tapi yang tadi ditanya alfanya. Alfa itu rumusnya A per R. A-nya 30/8. R-nya tadi 0,25 meter.
Jadi 30 per 2, maka jawabannya 15 radian per. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Sambil direview sedikit ya, sambil direview sedikit. Pertama, kalau ketemu soal katrol, ya, teman-teman bisa mengerjakan dengan cara rumus konsep Newton. Yang kedua dengan konsep torsi. Tapi di dalam konsep torsi itu ada konsep Newtonnya juga sih. Jadi konsep torsi itu melengkapi konsep Newton. Paham ya? Kapan kita berhenti di Newton saja? Saat masa katrolnya nggak diketahui. Ya, inersia katrolnya juga nggak diketahui. Tapi kalau masa katrol dikasih tahu, inersianya dikasih tahu walaupun berbentuk tabel, misalkan, maka teman-teman nggak boleh berhenti di Newton, harus nambah sampai torsi. Lalu yang membedakan antara konsep torsi dan konsep Newton apa? Yang membedakannya adalah tegangan talinya. Kalau di konsep Newton, tegangan tali tangan kiri dan kanan katrol dianggap sama. Tapi pada konsep torsi, tegangan tali di tangan kiri dan tangan kanannya si katrol itu tidak boleh dianggap sama. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Nah, tinggal dikerjakan dengan cara yang biasa kalian kerjakan ya. Konsep Newton, sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Konsep torsinya, sigma torsi sama dengan I alfa. Lalu silakan disederhanakan sampai ketemu pertanyaan soalnya, yaitu alfa sama dengan sekian. Nah, dalam hal ini percepatan sudutnya diperoleh 15 radian per second. Oke ya, ini supaya lebih sederhana ke bawah aja ya, 15 radian per second. Jadi bisa dihapus, jadi nggak terlalu panjang. Nah, teman-teman, bagi yang mau capture silakan capture dulu. Tapi nanti akan ada recordingnya, hanya tentu butuh waktu untuk mempersiapkan recordingnya. Silakan. Oke, jelas ya untuk soal nomor 1 nih. Soal tentang torsi, tapi berlakunya di sistem katrol. Oke ya, berlakunya di sistem katrol. Jawaban akhirnya adalah 15 radian per second. Ini jawaban akhirnya. Oke, cukup ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Kalau perhatikan, sekarang kita mau lihat nomor 2. Diperbesar dulu soalnya supaya jelas. Nah, ini dia nomor 2 ya. Diperbesar dulu supaya jelas. Ini. Oke. Kalau tadi kan tegangan talinya dianggap beda, tetapi karena memang talinya itu satu nyambung ya, di tangan kiri dan di tangan kanan itu satu tali yang nyambung, tapi dianggap beda. Nah, sekarang kalian akan lebih gampang menerima tegangan tali kiri dan kanan itu beda, akan lebih gampang. Kenapa? Karena memang dari gambar kelihatan itu tali yang nggak sama. Ya, yang di tangan kiri talinya nempelnya di kelihatan nih di situ, lalu yang tangan kanan kelihatan tuh nempelnya di sana, di tepi sama di dalam katrol, ya di tepi katrol sama di dalam katrol kelihatan bedanya. Nah, ya yang ini akan lebih mudah diterima oleh pikiran kalian bahwa tegangan talinya nggak boleh dianggap sama, ya nggak boleh dianggap sama. Kedua, masa katrol. Diketahui masa katrolnya 2 kg. Oh, sudah diketahui ini masa katrol. Diketahui juga I katrolnya, mr kuadrat. Berarti saya tidak boleh berhenti di konsep Newton. Saya harus lanjut. Kiri, kanan, katrol. Konsep Newton ditambah konsep torsi. Sampai sini clear jelas ya? Ini clear jelas. Cara pengerjaannya sama kayak tadi. Langkahnya nggak ada bedanya. Kita masuk dulu ke bagian tangan kiri. Kita masuk dulu ke bagian tangan kiri. Tangan kirinya sudah pasti gerakannya itu ke atas ini kan. Sedangkan yang tangan kanan gerakannya ke bawah. Ya, tidak jauh berbeda, sigma F sama dengan M kali A. Yang kiri kita anggap simbolnya 1 ya. Maka karena dia ke atas, kita boleh bilang P1 dikurang W1 sama dengan M1K. P1-nya tidak tahu, W1-nya 20, dapat dari mana?
2 kali 10, 2 kilogram dikali gravitasi 10. Ya, ininya 2A. Ini jadi persamaan 1. Lalu tangan kanan. Kita masuk ke tangan kanan. Tangan kanan kita tahu gerakannya ada turun ke bawah. Berarti dia bergerak. Kalau bergerak mau nggak mau harus masuk konsep Newton 2. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Karena bergerak. Kalau benda diam, Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Karena gerakannya ke bawah, maka saya atau kita bisa menganggap gaya beratnya lebih besar dibandingkan tegangan talinya. Besar kurang kecil, maka W2 dikurang T2 sama dengan M2A. Angka 2 ini untuk membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan ya. Tadi tangan kirinya kan pakai angka 1. W2-nya berapa? W2-nya 50. Didapat dari mana? 5 kg dikali gravitasi 10. Tadi 50. T2-nya nggak tahu. Gitu kan? M2-nya 5 dikali A. Ini jadi persamaan 2. Tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Nah, tapi hati-hati. Begitu kita masuk ke konsep katrol. Ya, begitu kita masuk ke konsep katrol. Sigma F, sigma F, salah. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, sekali lagi sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Gerakannya ke arah yang 5 kg. Berarti torsi 2 kita anggap lebih besar. Ya, torsi 2 kita anggap lebih besar. Di sini ada si T1, betul. Di sini ada si T2. Karena gerakannya ke arah T2, maka kita boleh menganggap torsi 2-nya lebih besar. Maka torsi 2 dikurang torsi 1 sama dengan I alfa. Ya kan? Kita harus tentukan pivotnya di mana, porosnya di mana. Ini porosnya, ini poros. Awas hati-hati lengan gayanya. Lengan gaya itu adalah jarak dari pivot atau dari poros ke tempat gaya diberikan. Diperbesar dulu sedikit. Untuk T2, maka lengan gayanya ya R. Tetapi untuk T1 ya, untuk T1 lengan gayanya si R2 betul, R/2. Tetapi yang harus teman-teman anggap tuh dari sini yang warna hijau ke sini yang warna hijau. Ini R2 juga sih, beruntung aja angkanya sama. Jadi kalau teman-teman berpikirnya dari tepi, nggak akan salah. Tetapi sebenarnya konsepnya udah salah. Ya, lengan gaya itu kan tempat, jarak dari porosnya itu yang ini, yang di pusat, ke tempat gaya diberikan. Tempat gaya diberikan itu tempat T1 yang gantungnya. Nah, kebetulan saja ini sama-sama R/2, kebetulan. Tapi kalau seandainya nggak sama, yang satunya R/3, yang satunya 2R/3, kan gitu. Makanya hati-hati. Kenapa gambar ini diperbesar? Supaya mereview dan mengingatkan kalian, lengan gaya itu dilihatnya dari poros pivot, bukan dilihat dari tepi, ya, dari tepi katrolnya, bukan. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Gambarnya diperkecil kembali supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Nah, yuk kita lanjutkan. Sekarang torsi 2 berarti T2. Oke. Torsi 2 berarti sebentar ya. Oke, torsi 2 berarti torsi 2 itu T2 ya. T2 dikali lengan gaya 2. Lengan gaya 2-nya itu R dikali R. Sedangkan torsi 1 itu T1 dikali R/2. Sampai sini ngerti ya? Kenapa yang satunya R, yang satunya R/2? Ngerti ya? I-nya adalah MR kuadrat. Ya, biar pasti MR kuadrat, alfanya A/R. Nah, kan? Sudah bisa mulai terlihat ya? Ada yang bisa dicoret nggak? Ada dong yang bisa dicoret, sudah kelihatan ya. Yang bisa dicoretnya apa? Yang bisa dicoretnya adalah R-nya.
yang bisa dicoret adalah R-nya. R ini habis sama ini ya, yang ini habis sama ini. Oke, kelihatan ya? Lalu kita sederhanakan, berarti T2 dikurang setengah T1. Kan T1-nya ada dibagi 2. Sama dengan M kali A. M-nya M besar. M besarnya tadi diketahui 1 kg. Maka ini sama dengan A. Yang ini jadi persamaan 3. Sampai sini. Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Sampai sini? Paham semua ya? Kita akan lanjut sebentar. Kita akan lanjut ini warna. Oke. Ini agak kurang bagus ini sinyal internetnya, jadi tolong nanti ditonton ulang ya videonya. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 kita substitusi eliminasi. Kita substitusi eliminasi. Tulis dulu apa adanya deh. Persamaan 1 T1 min 20 sama dengan 2A. Yang dari persamaan 2 adalah 50 min T2 sama dengan 5A. Sedangkan yang dari persamaan 3 T2 min setengah T1 sama dengan A. Supaya ngitungnya gampang, boleh dikali sesuai ketentuan yang kalian inginkan. Yang ini dikali 1 saja, yang ini dikali 2, yang ini dikali 2. Jadi harapannya mau menghilangkan angka setengah. Ya, yang atas tetap tidak berubah. Kemudian yang bawahnya dikali 2 berarti 100 min 2T2 sama dengan 10A. Yang bawahnya lagi 2T2 dikurang T1 sama dengan 2A. Nah, sampai sini paham dong? Sorry. Kita lihat dulu masa katrolnya berapa. Nah, teman-teman tadi ada sedikit kesalahan. Masa katrolnya itu 2 kg ya, bukan 1 kg nih. Masa katrolnya itu 2 kg. Berarti di bagian yang ini bukan A tapi 2A. Maka yang bagian yang ini adalah 2A. 2A dikali 2 ini jadi 4A. Ya. Paham ya? Tadi kurang teliti sedikit, dikira masanya sama. Tuh, masanya beda ya. Yang nomor 1 tadi kan masa katrolnya 1 kilo. Sekarang di nomor 2 masa katrolnya 2 kilo, berarti beda dong, gitu ya. Ya sudah, sekarang kita lanjutkan. Yang ininya kita tambah. Ada yang bisa hilang? Kita lihat aja. T1 ditambah minus T1 hilang. Minus T2 ditambah minus 2T2 ditambah 2T2 hilang juga dong. Gitu ya. Min 20 ditambah 100. Min 20 ditambah 100 ya 80. 2A tambah 10A tambah 4A. Berarti 16A. Maka A-nya adalah 80 per 16. Berarti 5 meter per second kuadrat. Betul ya, 5 meter per second kuadrat. Apakah ini jawabannya? Bukan. Kenapa? Karena yang ditanya alfa. Yang ditanya kan alfa. Jadi alfa sama dengan yang ditanya alfa sama dengan alfa. Alfanya adalah A per R. A-nya 5. R-nya kita lihat tadi R-nya berapa ya? Oh, R-nya 0,25. R-nya 0,25. 5 dibagi seperempat. Berarti 20 radian per second kuadrat. Ya, 20 radian per second kuadrat. Kalau yang nomor 1 tadi kita dapatnya berapa? 15 radian per second kuadrat, ya. Oke. Di capture dulu deh, ya, di capture dulu untuk nomor 2-nya. Nah, ini nomor 2. Silakan di capture dulu.
Ini capture udah ya. Kalau mau ada yang mau capture silakan capture dulu. Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Jadi ceritanya ada satu batang besi, ya, satu batang besi ditempel ke tembok, gitu ya. Satu batang besi ini ditempel ke tembok, berarti atau dipakukan ke tembok, gitu ya. Nah, pakunya itu berarti jadi poros dong, ya, jadi poros. Dan untuk membantu supaya dia tidak berputar seperti ini, ya, tidak berputar ke bawah seperti ini, maka dia dibantu dengan kawat baja. Kawat baja yang juga ditempel ke tembok seperti tampak pada gambar. Nah, gitu ya. Kan logikanya kalau nggak ada kawat baja ini, si batang ini akan berputar ke bawah ya. Karena apa dia berputar ke bawah? Karena ada gaya berat. Di sini pasti ada gaya berat, ya. Di sini itu pasti ada gaya berat. Maka lama kelamaan dia akan jatuh ke bawah. Lama kelamaan itu udah pasti. Nah, supaya dia nggak jatuh berputar ke bawah, ditopang oleh kawat baja seperti tampak pada gambar. Ya, kawat bajanya itu punya tegangan kawat. Tegangan kawatnya mau kita cari. Tegangan kawatnya mau kita cari. Sistemnya dikatakan setimbang. Kalau sistem dikatakan setimbang, artinya apa? Artinya tidak berputar searah jarum jam dan juga tidak berputar berlawanan dengan jarum jam. Ya, alias dia diam di tempat. Nah, kalau dia diam di tempat, bisa kita bilang, kalau dia diam di tempat, bisa kita bilang sigma torsinya sama dengan 0. Ya kan? Kalau dulu waktu kita belajar konsep Newton, benda yang diam, sigma F-nya sama dengan 0. Sekarang konsep torsi, benda yang diam tidak berputar terhadap poros, benda yang diam tidak berputar terhadap poros, artinya apa? Artinya sigma torsinya sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0 itu kan sebenarnya terwakilkan oleh torsi clockwise, gitu kan? Ya, torsi clockwise dikurang torsi counter clockwise sama dengan 0. Ya, putaran searah jarum jamnya dikurangi putaran berlawanan arah jarum jamnya sama dengan 0 kalau dikurangkan. Dengan kata lain, torsi yang searah sama besar torsi yang berlawanan arah. Kan gitu. Torsi yang searah sama besar dengan yang berlawanan arah. Nah, sekarang kita amati baik-baik torsi yang searah jarum jam, yang clockwise. Yang menyebabkan dia berputar searah jarum jam itu gaya apa? Gaya berat, kan? Kelihatan tuh dari gambar, gaya berat. Maka gaya kali dengan gaya. Gaya beratnya dikali dengan gayanya. Dengan gayanya yang mana? Lengan gaya jarak dari poros ke tempat gaya diberikan. Berarti ini yang panjangnya adalah setengah dari panjang total. Ya kan? Karena kalau benda yang homogen, simetri, ya, dan beraturan, titik beratnya, titik pusat masanya ada di tengah-tengah. Kan gitu. Kita belajar titik pusat massa. Kita sudah belajar titik pusat massa. Maka dengan kata lain, lengan gaya untuk yang clockwise ini sepanjang setengah L. Ya, kita tulis setengah L. Bagaimana dengan yang torsi untuk berlawanan arah jarum jam? Yang menyebabkan dia bergerak berlawanan arah jarum jam kan si tegangan tali atau si tegangan kawat, si huruf T besar ini. Tetapi dia miring. Kalau dia miring harus dibikin tegak lurus dulu kan. Nah, kita bikin dia tegaknya seperti ini. Nah, yang tegak ini tentunya terpengaruh oleh besar sudut yang 37 derajat. Karena aslinya kan dia miring. Aslinya kan dia miring. Tuh. Ya kan? Tetapi kita paksa dia jadi tegak. Karena kita paksa jadi tegak, berarti terpengaruh oleh sudut. Jadi gayanya adalah T sin 37 derajat. Ini gayanya. Lengan gayanya berapa? Lengan gayanya ya jarak dari pivot
poros ke tempat gaya diberikan. Oh, berarti sepanjang batang tersebut. Berarti dikali L. Nah, sampai sini kan ngerti kan? Bisa ya? Dan bisa dicoret nggak? Ada dong. Kelihatan ya, yang bisa dicoret adalah L. Bisa dicoret langsung L-nya. Nah, ini kan bisa dicoret. Tinggal masukkan angka-angkanya. Gaya beratnya adalah N kali G. Masa batangnya 10. Masa batangnya 10 dikali gravitasi berarti 100 ya. P-nya ditanyakan. Sin 37, 3/5. Kan gitu. Maka dengan kata lain, ya, dengan kata lain, P sama dengan 500/3. Itu nggak ya? 500/3 betul ya? Oh, sorry. Ini kan gaya beratnya dikali setengah ya, ini dibagi 2 dong. Ya, dibagi 2 ya. Kita perbaiki. Gaya beratnya kan 10 kali 10, 100. Tapi kan masih ada nilai setengah di sini, jangan lupa ya. Di sininya tadi P dikali 3/5. Berarti bukan 500/3, tetapi berapa nih? 250/3. Newton. Selesai. Inilah jawabannya. Nah, paham ya, teman-teman ya? Bagaimana sistem tersebut setimbang? Ya berarti putaran yang berlawanan dengan yang searah jarum jamnya sama besar. Selesai. Tinggal teman-teman perhatikan mana yang menyebabkan berlawanan, mana yang menyebabkan searah jarum jam. Gitu ya. Untuk memastikan pemahaman kalian, kalau ini di-capture dulu, ya, di-capture. Setelahnya kita akan lanjut ke nomor selanjutnya. Masih mirip kok soalnya. Sama kayak katrol tadi mirip-mirip, ini sekarang juga sistem setimbang mirip-mirip. Oke ya, sudah di-capture ya. Sekarang kita lihat lagi. Awas, hati-hati, ada perbedaan sedikit. Perbedaannya adalah di depannya dikasih bandul lagi 5 kg. Gaya berat di sininya ada nggak? Tetap ada dong, gaya beratnya kan tetap ada. Ini dikasih tahu masa batangnya 10 kilo. Kalau masa batangnya diketahui kan artinya minta diperhatikan gaya beratnya. Ya, berarti di sini tetap ada gaya berat. Ya, di sini ada lengan gaya, di sini juga ada lengan gaya. Oke, yang ini juga dibikin lurus lagi kayak tadi. Ya, dibikin lurus lagi kayak tadi. Sistem setimbang. Berarti ya clockwise sama dengan yang counter clockwise. Ya, yuk kita kerjakan. Ya, ini kan sudah paham ya, sudah paham. Kita langsung kerjakan angka-angkanya aja ya. Berarti sigma torsi sama dengan 0. Torsi clockwise sama dengan torsi counter clockwise. Langsung aja ya, ini supaya waktunya juga lebih efektif. Penting udah paham, putaran searahnya sama dengan putaran berlawanan arah jarum jamnya. Yang menyebabkan searah jarum jam itu torsi mana aja? Ya, yang pertama akibat gaya berat. Akibat gaya berat berarti gaya dikali lengan gaya. Lengan gayanya kan setengah L. Ada lagi nggak yang menyebabkan searah jarum jam? Ada nih, dari yang 5 kilo. Oke, 5 kilonya itu masa. Kan harus gaya kali lengan gaya. Berarti 50, ya kan? 50 dikali lengan gayanya L. Kenapa 50? Karena massa dikali gravitasi. Ya, sama dengan yang counter clockwise. Yang counter clockwise penyebabnya adalah sin T sin 37. Tadi kita sudah bahas ya. T sin 37 sebagai gaya. Lengan gayanya berarti dari sini sampai sini. Ya, berarti sepanjang L. Termasuk ini angka-angkanya. Gaya beratnya 100. Ini setengah L ditambah 50 dikali L sama dengan T sin 37, ini 3/5 dikali L. Ada yang bisa dicoret? Ada. Siapa yang bisa dicoret? L-nya. Coret aja kalau gitu. Ya, 100 dibagi 2
Ini 50, ini juga 50, yang ini 3T per 5. Kali silang, 3T sama dengan 500, maka T-nya adalah 500 per 3 Newton. Bandingkan dengan yang tadi 250 per 3 Newton, yang sekarang 500 per 3. Lebih besar mana tekanan talinya? Lebih besar yang soal nomor 4. Kenapa bisa lebih besar? Ya jelaslah, orang dia menahan gak cuma gaya berat, dia ditambah ada 5 kg kok. Kan gitu. Kalau tadi kan hanya gaya berat, kalau sekarang gaya berat ditambah 5 kg. Nah, gaya berat dari 5 kg berarti 50 Newton. Nah, paham ya, teman-teman ya? Jadi kalau mau setimbang, sebenarnya poinnya adalah putaran searah jarum jam sama dengan berlawanan arah jarum jam. Teman-teman gak usah bingung. Soal ini adalah soal yang cara pandangnya berkebalikan dengan soal dulu yang torsi pada batang. Ya, torsi pada batang itu kan dulu pivotnya di sini misalkan, lalu ada gaya di sini, gaya di sini, gaya di sini, dan gaya dimanapun gitu. Begitu kita jumlahin sigma torsinya sama dengan 0. Pernah kan torsi pada batang kita dapatkan perhitungan hasilnya 0? Nah, kalau kali ini kebalikan. Bukan gaya-gayanya yang diketahui, lalu dihitung sigmanya sama dengan 0. Bukan. Sekarang di soal nomor 3 dan 4, sigmanya duluan yang diketahui, yaitu sama dengan 0. Baru kita bongkar gaya-gayanya. Ya kan, kalau sebelumnya waktu kita belajar torsi pada batang, dari gaya-gayanya, dari torsi-torsinya, begitu dijumlahin, hasilnya 0. Nah, untuk nomor 3 dan 4, gaya berpikirnya dibalik. Penjumlahannya sudah pasti 0 loh ya, sudah pasti 0. Nah, sekarang kira-kira gimana nih gaya-gayanya? Bongkar gaya-gayanya. Nah, cara bongkarnya seperti apa? Dengan kemampuan kalian secara analisis, secara ilmiah, supaya sigmanya sama dengan 0, sigma torsinya sama dengan 0, artinya putaran searah jarum jam harus sama dengan putaran berlawanan arah jarum jam. Sampai sini cukup jelas ya? Ini dihapus supaya nggak pusing. Nah, kali ini berbeda lagi nih konsepnya ya. Ini tentang teorema sumbu sejajar. Yo teman-teman perhatikan, ini pas diperbesar dulu ya supaya kalian lihatnya enak. Ini perbesar dulu deh, perbesar ya. Nah, ini dia. Jadi yang namanya momen inersia itu kan ada yang lihat dari tabel. Ingat ya, kalau yang masa-masanya bisa kamu beda-bedain, pakai rumus yang M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat, itu kalau masa-masanya bisa kamu beda-bedain. Partikelnya ada di mana-mana-mananya bisa kamu lihat. Tapi kalau tidak bisa kamu lihat, maka lihatlah tabel. Dan ternyata, ini Pak Sony ngambil yang gampang aja. Pak Sony ngambil ada gambar bangun yang berupa batang homogen. Ya, batang homogen. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada yang diputarnya di tengah, ya, ada yang diputarnya di tengah, ada yang diputarnya di pinggir. Nah, gitu. Kalau teman-teman lihat di tabel, situasinya itu ada dua. Dan dua-duanya itu sudah dikasih di tabel. Tapi sebenarnya harusnya yang teman-teman perlu tahu itu hanya yang diputar di tengah saja. Karena yang diputar dimanapun nantinya, ya bisa kalian ketahui dengan konsep teorema sumbu sejajar. Kita akan buktikan saja ya, kita akan membuktikan karena materi ini terlewat akibat kita sering ada acara. Rumusnya apa sih? Rumusnya adalah I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Tenang, gak usah panik, akan disampaikan. Apa itu IPM? IPM itu inersia pusat massa. Inersia pusat massa berarti yang sumbunya dari pusat massa. Kira-kira gambar yang nomor 1 atau gambar yang nomor 2?
Ya sudah pasti yang nomor 1 dong, karena kan dia sumbu putarnya ada di tengah-tengah. Berarti yang I sama dengan 1/12 ml kuadrat ini adalah bertindak sebagai IPM. Sampai sini jelas ya? Lalu yang I sama dengan 1/3 ml kuadrat, ini api-apinya teman-teman belum tahu ya, belum tahu. Lalu mau saya cari tahu, lalu mau kita cari tahu. Kalau di pusat massa kan 1/12 ml kuadrat. Kalau di tepinya, di ujungnya, berapa sih inersianya? Nah, itu pertanyaannya. Yuk kita kerjakan. Tapi teman-teman perlu tahu dulu. Perlu tahu apa? Perlu tahu simbol-simbol di dalam rumus tersebut. Ya, perlu tahu simbol-simbol di dalam rumus tersebut. IPM itu apa? Ini IPM itu inersia pusat massa. Jadi sumbunya pakai sumbu pusat massa, sumbunya di tengah-tengah. Clear ya? Kalau M apa? M itu massa, sudah pasti tahu. M itu massa. Nah, yang perlu lagi teman-teman kuasai D. Karena di rumusnya yang ini nih, nah di rumus yang ini IPM ditambah MD kuadrat. D-nya itu siapa sih? D-nya itu apa sih? Kan itu persoalannya. D adalah, yuk perhatikan baik-baik, jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu yang ditanyakan. Sekali lagi, jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu yang ditanyakan. Bingung Pak Sony? Saya pengen lebih jelas. Oke, kita akan bantu dengan gambar. Kita akan bantu dengan gambar. Mudah-mudahan kelihatan lebih jelas ya. Ini gambarnya sih kurang rata ya, tapi anggap batangnya rata ya. Yang namanya sumbu pusat massa pasti letaknya di mana? Di tengah dong, di tengah kan? Berarti inilah pusat massa. Ini sumbu pusat massa kan di tengah. Nah sekarang mau saya putarnya bukan di sumbu pusat massa, ya. Yang saya mau putarnya itu di tepi. Pakai warna kuning deh, pakai warna kuning. Ini kelihatannya warna kuningnya, kelihatan ya warna kuning. Nah saya mau putar di sini, mau putarnya di sini. Nah D itu adalah jarak dari sumbu pusat massa. Oke, jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu yang ditanyakan. Sumbu pusat massanya yang biru, sumbu yang ditanyakan yang kuning. Berarti D-nya adalah ini. Ya, gitu kan D-nya adalah tampak pada monitor. Kalau total panjang ini berapa? Total panjang ini L misalkan. Maka D itu adalah setengah L. Sampai sini ngerti ya? Maka D itu setengah L. Yuk kita buktikan yuk. Kita pengen lihat yang I jika diputar di ujung. Api-apinya yang di kotak biru ini teman-teman belum tahu ya, api-apinya ya. Pura-puranya teman-teman belum tahu gitu maksudnya. Oke? I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. IPM-nya lihat di nomor 1, 1/12 ml kuadrat. IPM-nya harus tahu ya, karena IPM-nya kan sudah ada tabel. 1/12 ml kuadrat ditambah M ditambah D kuadrat. D-nya itu tadi setengah L. Berarti setengah L dikuadratin. Kita selesaikan yuk. 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Kan setengah dikuadratin 1/4. L-nya dikuadratin ya jadi L kuadrat. Kita ke sini, maka I sama dengan dalam kurung ya ininya ml kuadrat ya, kita keluarkan ml kuadratnya. Ini per 12. Ini 1, yang ininya 3. Betul ya? Kita samakan penyebut, maka ini jadinya adalah 4/12 ml kuadrat. 4/12 kan 1/3 ml kuadrat. Oh, ternyata sama ya dengan ininya. Nah, jadi yang di tabel nomor 2 itu sebenarnya bisa kamu cari sendiri selama kamu menguasai teorema sumbu sejajar. Jadi nanti kalau di soal tiba-tiba yang ditanyanya adalah
apabila diputarnya di sumbunya di sini misalkan. Nah, di sini yang warna merah. Tuh, mau diputarnya di sini. Bisa ketahuan nggak? Bisa. Mau diputarnya di sini. Ya, bisa ketahuan nggak inersianya berapa? Bisa semuanya. Paham ya? Oke, cukup jelas ya. Untuk teorema sumbu sejajar ini berupa pembuktian, ya, berupa pembuktian supaya nanti teman-teman bisa paham kenapa sih ada tabel sebanyak itu, ya, dapat dari mana. Sebenarnya yang perlu diketahui di awal adalah pusat massa IPN. Sisanya bisa dicari sendiri, ya, sisanya bisa dicari sendiri. Oke.